Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 5 mahasiswa Universitas Negeri Makassar, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Video ini kami buat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah pengantar pendidikan dengan dosen pengampu Profesor Dr. Haryanto MPD. Kelompok kami akan menjelaskan materi mengenai pengertian, fungsi, dan jenis lingkungan pendidikan. Namun pertama-tama izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rizka Handayani. Perkenalkan, nama saya Nuruldi Pratiwia S dengan NIM 210502502501000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Amril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Taqwa. Manusia selama hidupnya selalu akan mendapat pengaruh dari keluarga, sekolah, dan masyarakat luas. Seperti diketahui, setiap bayi manusia dilahirkan dalam lingkungan keluarga tertentu yang merupakan lingkungan pendidikan terpenting sampai anak mulai masuk taman kanak-kanak ataupun sekolah. Oleh karena itu, keluarga sering dipandang sebagai lingkungan pendidikan pertama dan yang paling utama. Karena makin bertambah usia manusia, peranan sekolah dan masyarakat luas semakin penting, namun peran keluarga tidak terputus. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sisdiknas, peranan ketiga Tri Pusat Pendidikan itu menjiwai berbagai ketentuan di dalamnya. Pasal 1 ayat 3 menetapkan bahwa Sisdiknas adalah satu keseluruhan yang terpadu dari semua satuan dan kegiatan pendidikan yang berkaitan satu dengan lainnya. Untuk mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan nasional, pasal selanjutnya menetapkan tentang dua jalur pendidikan, yakni jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah, meliputi keluarga, kelompok belajar, kelompok khusus, dan sebagainya. Sedangkan penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 itu menetapkan tentang tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan. Oleh sebab itu, kajian tentang peranan dan fungsi setiap pusat pendidikan tersebut sangat penting karena akan memberikan wawasan yang tepat serta pemahaman yang luas dan menyeluruh tentang lingkungan kegiatan dan upaya pendidikan itu. Setelah mempelajari bab 5, Anda diharapkan dapat memahami pengertian dan peranan lingkungan pendidikan bagi peserta didik, memahami Tri Pusat Pendidikan sebagai lingkungan pendidikan, yakni keluarga, sekolah, dan masyarakat, memahami saling pengaruh antara ketiga Tri Pusat Pendidikan terhadap perkembangan peserta didik. Peranan keluarga, sekolah, dan masyarakat sebagai lingkungan pendidikan akan sangat penting dalam upaya membantu perkembangan peserta didik yang optimal. Pemahaman itu bukan hanya tentang peranannya masing-masing, tetapi juga keterkaitan dan saling pengaruh antara ketiganya dalam perkembangan manusia. Sebab pada hakikatnya, peranan ketiga pusat pendidikan itu selalu secara bersama-sama mempengaruhi manusia. Meskipun dengan bobot pengaruh yang bervariasi sepanjang manusia, kajian tentang lingkungan pendidikan akan dimulai dengan pengertian dan fungsi lingkungan pendidikan, disusul dengan kajian setiap pusat dari Tri Pusat Pendidikan itu, dan diakhiri dengan kajian tentang saling pengaruh antara ketiganya. Kajian ini akan dilakukan baik ditinjau dari segi konseptual maupun segi operasional. Dengan demikian akan diperoleh dasar-dasar teoritik yang memadai terhadap setiap keputusan dan atau tindakan yang diambil sesuai dengan situasi nyata yang sedang dihadapi. Seperti telah dikemukakan bahwa pendidikan baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan memerlukan pertimbangan yang tepat karena hasil pendidikan itu tidak segera dapat dilihat. Selanjutnya, pengertian dan fungsi lingkungan pendidikan. Manusia memiliki sejumlah kemampuan yang dapat dikembangkan melalui pengalaman. Pengalaman itu terjadi karena interaksi manusia dengan lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Manusia secara efisien dan efektif itulah yang disebut dengan pendidikan. Dan latar tempat berlangsungnya pendidikan itu disebut lingkungan pendidikan, khususnya pada 3 lingkungan, yakni keluarga, sekolah, dan masyarakat. Seperti yang diketahui, lingkungan pendidikan pertama dan utama adalah keluarga. Makin bertambah usia seseorang, peranan lingkungan pendidikan lainnya, yakni sekolah dan masyarakat, semakin penting, meskipun pengaruh lingkungan keluarga tetap berlanjut. Berdasarkan perbedaan ciri-ciri penyelenggaraan pendidikan pada ketiga lingkungan pendidikan itu, maka ketiganya sering dibedakan sebagai pendidikan informal, pendidikan formal, dan pendidikan non-formal. Pendidikan yang terjadi dalam lingkungan keluarga berlangsung alamiah dan wajar, serta disebut pendidikan informal. Sebaliknya, pendidikan di sekolah adalah pendidikan yang secara sengaja dirancang dan dilaksanakan dengan aturan-aturan yang ketat.
seperti harus berjenjang dan berkesinambungan sehingga disebut pendidikan formal. Sedangkan pendidikan-pendidikan di lingkungan masyarakat, umpamanya kursus dan kelompok belajar, tidak dipersyaratkan berjenjang dan berkesinambungan, serta dengan aturan-aturan yang lebih longgar sehingga disebut pendidikan non-formal. Pendidikan informal, formal, dan non-formal itu sering dipandang sebagai subsistem dari sistem pendidikan, serta secara bersama-sama menjadikan pendidikan berlangsung seumur hidup sebagai pelaksanaan pasal 31 ayat 2 dari Undang-Undang Dasar 1945. Telah ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sisdiknas beserta peraturan pelaksanaannya yang menata kembali pendidikan Indonesia, termasuk lingkungan pendidikan. Sisdiknas itu membedakan dua jalur pendidikan, yakni jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah. Jalur pendidikan sekolah adalah pendidikan yang diselenggarakan di sekolah melalui kegiatan belajar mengajar yang berjenjang dan berkesinambungan, mulai dari pendidikan prasekolah atau taman kanak-kanak, pendidikan dasar atau SD, SLTP, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Sedangkan jalur pendidikan luar sekolah merupakan pendidikan yang diselenggarakan di luar sekolah melalui kegiatan belajar mengajar yang harus berjenjang dan berkesinambungan, baik yang dilembagakan maupun tidak, yang meliputi pendidikan keluarga, pendidikan prasekolah seperti kelompok bermain dan penitipan anak, kursus, kelompok belajar, dan sebagainya. Secara umum, fungsi lingkungan pendidikan adalah membantu peserta didik dalam berinteraksi dengan berbagai lingkungan sekitarnya, baik fisik, sosial, dan budaya. Utamanya berbagai sumber daya pendidikan yang tersedia agar dapat dicapai tujuan pendidikan yang optimal. Penataan lingkungan pendidikan itu terutama dimaksudkan agar proses pendidikan dapat berkembang efisien dan efektif. Seperti diketahui, proses pertumbuhan dan perkembangan manusia sebagai akibat interaksi dengan lingkungannya akan berlangsung secara alamiah dengan konsekuensi bahwa tumbuh kembang itu mungkin berlangsung lambat dan menyimpang dari tujuan pendidikan. Oleh karena itu diperlukan berbagai usaha sadar untuk mengatur dan mengendalikan lingkungan itu sedemikian rupa agar dapat diperoleh peluang dan pencapaian tujuan secara optimal dan dalam waktu serta dengan daya atau dana yang seminimal mungkin. Dengan demikian diharapkan mutu sumber daya manusia makin lama semakin meningkat. Hal itu hanya dapat diwujudkan apabila setiap lingkungan pendidikan tersebut dapat melaksanakan fungsinya sebagaimana mestinya. Masyarakat akan dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya jika individu belajar berbagai hal, baik pola-pola tingkah laku umum maupun peranan yang berbeda-beda. Untuk itu proses pendidikan harus berfungsi untuk mengajarkan tingkah laku umum dan untuk menyelesaikan atau mempersiapkan individu atau peranan-peranan tertentu. Sehubungan dengan fungsi yang kedua ini, pendidikan bertugas untuk mengajarkan berbagai macam keterampilan dan keahlian. Meskipun pendidikan informal juga berperan melaksanakan kedua fungsi tersebut, tetapi sangat terbatas, khususnya dilaksanakan oleh masyarakat yang masih primitif. Pada masyarakat yang sudah maju, fungsi yang kedua dari pendidikan itu hampir sepenuhnya diambil alih oleh lembaga pendidikan formal. Pendidikan formal berfungsi untuk mengajarkan pengetahuan umum dan pengetahuan-pengetahuan yang bersifat khusus dalam rangka mempersiapkan anak untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu. Program umum yang diberikan oleh pendidikan formal didasarkan pada asumsi bahwa setiap anak harus memiliki pengetahuan umum seperti pengetahuan membaca, menulis, dan berhitung. Di samping itu, program umum perlu dilakukan untuk memberikan dasar kebudayaan umum yang kuat demi kelangsungan hidup dan perkembangan masyarakat. Karena cepatnya perkembangan industri yang menuntut spesialisasi, kemampuan, dan keterampilan, maka pendidikan formal memberikan program yang berbeda-beda. Program pendidikan yang berbeda-beda yang mempersiapkan individu untuk berbagai posisi dalam masyarakat amat menentukan peranan pendidikan untuk mengalokasikan individu-individu di berbagai posisi dalam masyarakat. Perlu pula dikemukakan bahwa pelaksanaan pendidikan dilakukan melalui 3 kegiatan, yakni membimbing, mengajar, dan atau melatih. Ayat 1 pasal 1 dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989. Meskipun ketiga kegiatan itu pada hakikatnya tritunggal, namun dapat dibedakan aspek tujuan pokok dari kegiatannya, yakni yang pertama membimbing, terutama berkaitan dengan pemantapan jati diri dan pribadi dari segi-segi perilaku umum atau aspek
pembudayaan. Yang kedua, mengajar, terutama berkaitan dengan penguasaan ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga, melatih, terutama berkaitan dengan keterampilan dan kemahiran. Aspek teknologi seperti dalam paparan tersebut, terjadi variasi penekanan ketiga kegiatan itu di dalam berbagai lingkungan pendidikan dari masa ke masa. Perlu ditegaskan bahwa sekecil apapun, namun ketiga aspek tujuan pokok pendidikan itu tetap akan tergarap dalam setiap lingkungan pendidikan. Sebaliknya adalah tidak mungkin ketiga aspek tersebut dibebankan hanya kepada satu lingkungan tertentu saja, apalagi hanya pada satu jenis satuan pendidikan saja. Tidak jarang terjadinya ada harapan yang berlebihan terhadap sekolah, seakan-akan keseluruhan tujuan pendidikan itu hanya menjadi tugas dan tanggung jawab kepala saja. Kualitas manusia, baik aspek kepribadian maupun penguasaan dasar-dasar ilmu pengetahuan, serta kemahiran dalam spesialis tertentu merupakan hasil kerja ketiga lingkungan pendidikan itu. Kemajuan masyarakat, perkembangan iptek yang semakin cepat, serta semakin menguatnya era globalisasi akan mempengaruhi peran dan fungsi ketiga lingkungan pendidikan itu. Di samping terjadinya pergeseran peran seperti telah tampak pada keluarga modern, pemantapan ketiga sisi tujuan pendidikan itu, yakni manusia yang sadar akan harkat dan martabatnya, manusia yang menguasai ilmu pengetahuan dan memiliki satu spesialisasi atau keterampilan tertentu yang disebut sebagai manusia seutuhnya. Di masa depan ketiga sisi tersebut semakin penting karena harus mampu menyesuaikan diri dengan era globalisasi dan kemajuan iptek. Dari segi lain harus mampu memenangkan persaingan yang semakin ketat dan tampil sebagai yang paling unggul dalam bidang spesialisasinya. Karena itu peningkatan fungsi ketiga lingkungan pendidikan baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama akan sangat penting dalam mewujudkan sumber pendidikan yang berkualitas. Pusat pendidikan. Di pusat pendidikan adalah 3 unsur penting yang sangat berperan dalam pendidikan dan menjadi pusat kegiatan pendidikan. Keluarga adalah tempat pertama dan utama seseorang menerima pendidikan. Akibat dari perkembangan zaman dan keterbatasan orang tua dalam mendidik anak, maka kegiatan pendidikan juga dilaksanakan di suatu lembaga yang disebut sekolah. Pendidikan yang dilakukan di sekolah disebut pendidikan formal. Masyarakat merupakan tempat atau unsur yang sangat berperan penting dalam pendidikan. Lingkungan pendidikan masyarakat disebut pendidikan non-formal. Untuk membentuk kepribadian seorang anak hingga menjadi pribadi yang soleh, cerdas, terampil, dan mandiri, maka diperlukan suatu pola kerjasama yang intensif antara keluarga, sekolah, madrasah, dan masyarakat. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa pendidikan memiliki peran penting dalam membangun peradaban bangsa. Untuk mengetahui maju atau tidaknya sebuah bangsa, maka pendidikan adalah salah satu tolak ukurnya. Karena dengan pendidikan, nilai-nilai karakter yang diinginkan dapat ditanamkan. Dilihat dari tempat berlangsungnya pendidikan, maka Ki Hajar Dewantara membedakan menjadi 3 dengan sebutan tripusat pendidikan, yaitu pendidikan dalam keluarga atau pendidikan informal, pendidikan dalam sekolah atau pendidikan formal, dan pendidikan dalam masyarakat atau pendidikan non-formal. Sedangkan dilihat dari cara berlangsungnya pendidikan, dibedakan menjadi pendidikan fungsional dan pendidikan intensional. Pendidikan fungsional adalah pendidikan yang berlangsung secara naluriah tanpa rencana dan tujuan, tetapi berlangsung begitu saja. Sedangkan pendidikan intensional adalah lawan dari pendidikan fungsional. 1. Lingkungan keluarga. Secara etimologi, menurut Ki Hajar Dewantara, keluarga adalah rangkaian kata dari kaula dan warga. Kaula yang artinya adalah abdi yakni hamba, sedangkan warga berarti anggota. Sebagai abdi di dalam keluarga, wajiblah seseorang menyerahkan segala kepentingannya kepada keluarganya. Sebaliknya, sebagai warga atau anggota, ia berhak sepenuhnya pula untuk ikut mengurus segala kepentingan di dalam keluarganya.
Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Fungsi dan peranan keluarga itu sendiri yaitu dalam keluarga merupakan tempat meletakkan dasar-dasar kepribadian anak yang masih usia muda, karena pada usia ini biasanya anak sangat peka terhadap pengaruh lingkungan keluarga dan masyarakat. Maka orang tua yang terdiri dari ayah dan ibu atau orang yang diserahi tanggung jawab memeran penting dalam pendidikan anak. Oleh karena itu, orang tua yang menjadi pendidik pertama dan utama bagi anak-anak, karena memang merekalah yang mula-mula dikenal oleh anak sejak lahir. Pelaksanaan fungsi keluarga sebagai lingkungan pendidikan ini merupakan realisasi dari salah satu tanggung jawab yang harus dipikul oleh orang tua, karena mereka yang paling bertanggung jawab atas pendidikan anak-anaknya. 2. Lingkungan sekolah. Sekolah adalah lembaga pendidikan yang melaksanakan pembinaan pendidikan dan pengajaran dengan sengaja, teratur, dan terencana. Guru yang melaksanakan tugas pembinaan, pendidikan, dan pengajaran tersebut adalah orang-orang yang dibekali dengan pengetahuan tentang anak didik dan memiliki kemampuan melaksanakan tugas kependidikan. Pendidikan sekolah adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok untuk mendewasakan manusia dengan pengajaran yang dilakukan pada suatu lembaga pendidikan dan berperan untuk pembelajaran serta pengajaran. Selain itu, pendidikan juga mengandung ajaran-ajaran tentang nilai-nilai dan norma-norma kehidupan yang ideal. Adapun fungsi dan peranan pendidikan sekolah, yaitu sekolah merupakan pelengkap pendidikan keluarga, memiliki peran dan fungsi pendidikan sekolah yang sangat penting sesudah keluarga. Menurut Muhammad Al-Athiya Al-Abrashi yang dikutip dalam bukunya H.M. Jumaransyah, pendidikan adalah sekolah yang berfungsi untuk membantu keluarga menanamkan nilai-nilai pendidikan kepada anak-anak yang berhubungan dengan sikap dan kepribadian mulia serta pikiran yang cerdas, sehingga nantinya akan menjadi anggota masyarakat yang bermanfaat sesuai dengan tuntutan dan tata laku masyarakat yang berlaku, seiring dengan tujuan pendidikan seumur hidup. 3. Lingkungan masyarakat. Masyarakat diartikan sebagai sekumpulan orang yang menempati suatu daerah, diikat oleh pengalaman-pengalaman yang sama, memiliki sejumlah persesuaian dan sadar akan persatuan dan kesatuan, serta bertindak bersama untuk mencukupi krisis kehidupannya. Dalam kata lain, masyarakat adalah wadah dan wahana pendidikan, medan kehidupan manusia yang majemuk, dan manusia berada dalam multi kompleks antar hubungan dan antar aksi dalam masyarakat. Fungsi dan peranan pendidikan masyarakat yaitu di mana sebagai pusat pendidikan sangat tergantung pada taraf perkembangan dari masyarakat beserta sumber-sumber belajar yang tersedia di dalamnya. Pendidikan yang masyarakat itu bersifat non-formal, yaitu yang sengaja diselenggarakan oleh badan atau lembaga dalam masyarakat tertentu yang berfungsi mendidik seperti masjid, remaja masjid, organisasi pemuda, karang taruna, kursus-kursus, dan lain-lain. Berdasarkan penjelasan tersebut, ternyata betapa pentingnya kegiatan belajar mengajar yang akan dihayati oleh siswa sebagai pengalaman belajarnya. Meskipun pengalaman belajar merupakan sesuatu hal yang unik dan kompleks, tetapi hal tersebut dapat dibedakan dalam 3 jenis, sesuai dalam sasaran pembentukan atau tujuan pendidikan yang akan dicapai. Secara singkat, ketiga jenis pengalaman belajar tersebut, yakni yang pertama, pengkajian untuk pembentukan pengetahuan atau pemahaman yang sekiranya diwujudkan secara utuh, baik hasilnya maupun prosesnya. Untuk tujuan tersebut, pengalaman belajar harus dirancang dan dilaksanakan dalam bentuk yang beraneka ragam. Seperti yang pertama, dari segi caranya yang terdiri atas mendengarkan ceramah, membaca buku, praktik, melakukan secara langsung atau percobaan laboratorik, dan sebagainya. Yang kedua, dari segi peranan subjek didik dalam pengolahan pesan atau apa yang dipelajarinya, yang terdiri atas ekspositorik, yakni pesan yang diolah oleh hanya guru, ataukah heuristik atau problematik, yakni pesan yang diolah bersama oleh guru dan siswa. Yang ketiga, dari segi cara pengolahan pesan yang terdiri atas deduktif dari umum ke khusus ataukah induktif dari khusus ke umum. Yang keempat, dari segi pengetahuan subjek didik yang terdiri atas kelompok besar dan kelompok kecil ataukah perseorangan atau individual.
Jenis pengalaman belajar yang kedua yaitu latihan untuk sasaran pengembangan keterampilan fisik, baik sosial maupun intelektual. Pembentukan keterampilan itu memerlukan perbuatan langsung, baik dalam situasi nyata maupun simulatif, yang disertai dengan feedback yang spesifik dan segera. Yang ketiga, penghayatan kegiatan atau peristiwa syarat nilai untuk sasaran pembentukan nilai dan sikap afektif dengan pelibatan secara langsung, baik pelaku maupun penerima perlakuan. Pemilihan kegiatan belajar mengajar yang tepat, baik ditinjau dari efek instruksional maupun efek penggiring, akan memberikan pengalaman belajar siswa yang efisien dan efektif untuk mewujudkan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Hal ini hanya mungkin dapat terlaksana apabila guru memiliki wawasan kependidikan yang tepat serta menguasai berbagai strategi belajar sehingga mampu dan mau merancang dan melaksanakan berbagai kegiatan belajar mengajar yang kaya dan bermakna bagi peserta didik. Dengan demikian, diharapkan dapat mewujudkan suatu masyarakat belajar sebagai upaya penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Alternatif kedua yang mungkin dilakukan sesuai dengan situasi dan kondisi sekolah yaitu peningkatan dan pemantapan pelaksanaan program bimbingan dan penyuluhan atau yang biasa dikenal dengan BP, agar program edukatif ini tidak sekedar suplemen tetapi menjadi komplement yang setara dengan program pengajaran serta program-program lainnya di sekolah. Dalam Pedoman Kurikulum 1984 menyatakan bahwa pelaksanaan kegiatan BP di sekolah menitik beratkan kepada bimbingan terhadap perkembangan pribadi melalui pendekatan perseorangan dan kelompok. Yang ketiga, pengembangan perpustakaan sekolah menjadi suatu pusat sumber belajar atau yang disingkat dengan PSB yang mengelola bukan hanya bahan pustaka tetapi juga berbagai sumber belajar lainnya, baik sumber belajar yang dirancang maupun yang dimanfaatkan. Dengan kedudukan sebagai PSB, diharapkan peranannya akan lebih aktif dalam mendukung program pengajaran, bahkan dapat berperan sebagai mitra kelas dalam upaya menjawab tantangan iptek yang semakin maju. Yang keempat, peningkatan dan pemantapan program pengelolaan sekolah, khususnya yang terkait dengan peserta didik. Pengelola sekolah sebagai pusat pendidikan dan kebudayaan seharusnya merupakan refleksi dari suatu masyarakat Pancasilais, sebagaimana yang dicita-citakan dalam tujuan nasional. Demikianlah beberapa alternatif yang dapat dilakukan untuk meningkatkan fungsi sekolah sebagai salah satu pusat pendidikan. Di samping itu, penataan sistem persekolahan perlu pula mendapat perhatian khusus agar jenis dan jumlah setiap jenis itu tertata secara proporsional sesuai dengan kebutuhan pembangunan, baik dalam suatu wilayah, umpamanya dalam suatu provinsi, maupun untuk kebutuhan nasionalnya. Pusat pendidikan yang terakhir adalah masyarakat. Kaitan antar masyarakat dan pendidikan dapat ditinjau dari tiga segi. Yang pertama yaitu masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan, baik yang dilembagakan maupun yang tidak dilembagakan. Yang kedua, lembaga-lembaga kemasyarakatan dan atau kelompok sosial di masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung, ikut mempunyai peran dan fungsi edukatif. Yang ketiga, dalam masyarakat tersedia berbagai sumber belajar, baik yang dirancang maupun yang dimanfaatkan. Nah, dari ketiga hal tersebut, yang kedua dan yang ketiga lah yang terutama menjadi kawasan dari kajian masyarakat sebagai pusat pendidikan. Dalam pembahasan tentang asas belajar sepanjang hayat, bab 3 butir B2 telah dikemukakan bahwa manusia sepanjang hidupnya selalu terbuka akan peluang memperoleh pendidikan atau asas pendidikan seumur hidup. Implikasi dari asas pendidikan tersebut adalah beberapa tahun terakhir ini belajar melalui pengalaman atau yang disebut dengan experiential learning makin lama makin penting, bahkan telah dinilai dan diakui sebagai sesuatu yang setara dengan hasil belajar lainnya melalui penilaian hasil belajar melalui pengalaman, serta dihargai sebagai bagian dari kredit dan dalam program pendidikan tinggi. Fungsi masyarakat sebagai pusat pendidikan sangat tergantung pada taraf perkembangan dan masyarakat itu sendiri beserta sumber-sumber belajar yang tersedia di dalamnya. Untuk Indonesia, perkembangan masyarakat itu sangat bervariasi sehingga wujud sosial dan kebudayaan dalam masyarakat Indonesia ini paling sedikit dapat dibedakan menjadi 6 tipe sosial budaya. Tipe yang pertama yaitu tipe masyarakat berdasarkan sistem berkebun yang amat sederhana, hidup dengan berburu dan belum mempunyai kebiasaan menanam padi. Yang kedua, tipe masyarakat pedesaan berdasarkan bercocok
tanam di ladang atau sawah dengan tanaman padi sebagai tanaman pokok. Arah orientasinya adalah masyarakat kota dengan peradaban kepegawaian. Yang ketiga, tipe masyarakat pedesaan berdasarkan sistem bercocok tanam di ladang atau sawah dengan tanaman pokok padi. Arah orientasinya adalah masyarakat yang mewujudkan peradaban kerajaan, perdagangan dengan pengaruh Islam bercampur dengan peradaban pegawaian. Yang keempat, tipe masyarakat ini hampir sama dengan tipe masyarakat sebelumnya, namun yang berbeda di sini yaitu arah orientasinya, yang merupakan masyarakat kota yang mewujudkan peradaban kepegawaian. Yang kelima, tipe masyarakat yang memiliki ciri-ciri pusat pemerintahan dengan sektor perdagangan industri yang lemah. Yang keenam, tipe masyarakat metropolitan yang mengembangkan sektor perdagangan dan industri, tetapi masih didominasi oleh aktivitas pemerintahan dengan suatu sektor kepegawaian yang luas dan kesibukan politik di tingkat daerah atau pusat. Seperti yang kita ketahui bahwa sekarang salah satu faktor dalam lingkungan masyarakat yang makin penting peranannya adalah media massa. Nah, media massa pada umumnya memiliki 3 fungsi, yakni fungsi informasi, edukasi, dan rekreasi. Selain memiliki fungsi, ternyata media massa memiliki 3 macam pengaruh yang dikemukakan oleh Wayan Ardana. Pengaruh tersebut yang pertama, pengaruh sosialisasi dalam arti luas, utamanya tentang sikap dan nilai-nilai dasar masyarakat, serta model tingkah laku dalam berbagai kehidupan. Yang kedua, pengaruh jangka pendek. Media massa mungkin menyebabkan orang membeli produk tertentu atau memberi suara atau pendapat dengan cara tertentu. Yang ketiga, media massa memberikan pendidikan dalam pengertian yang lebih formal, yaitu dalam memberikan informasi atau mendidik pengajaran dalam suatu bidang tertentu. Yang ketiga, fungsi tentu saja di luar dari fungsi rekreasi dan hiburan. Meskipun demikian, melalui fungsi rekreasi itu, media massa dapat pula mempengaruhi perilaku manusia. Peranan media massa ini menentukan di masa depan karena kemajuan teknologi komunikasi, sehingga media massa itu diterima langsung dari rumah ke rumah, seperti contohnya yang ada di kehidupan sehari-hari, yaitu radio. Perkembangan peserta didik seperti juga tumbuh kembang anak pada umumnya dipengaruhi oleh berbagai faktor, yakni hereditas, lingkungan proses perkembangan, dan juga anugerah. Khusus untuk faktor lingkungan, peranan dari pusat pendidikan yang paling menentukan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Dikaitkan dengan 3 poros kegiatan pendidikan, yaitu mengajar, membimbing, dan melatih. Peranan ketiga pusat pendidikan itu bervariasi, meskipun ketiganya melakukan 3 kegiatan pokok pendidikan. Dengan 3 kegiatan pendidikan yang mewujudkan jati diri yang mantap, penguasaan, pengetahuan, dan kemahiran keterampilan. Perhatikan bagian berikut. Bagan tersebut memberi lukisan bahwa setiap pusat pendidikan dapat memberi kontribusi yang besar dalam 3 kegiatan pendidikan, yakni pertama, pembimbing dalam upaya pemantapan pribadi yang berbudaya. Kedua, pengajaran dalam upaya penguasaan pengetahuan. Dan ketiga, dalam upaya pemahiran keterampilan. Kontribusi itu akan berada bukan hanya antar individu, tetapi juga faktor pendidikan itu sendiri yang bervariasi di seluruh wilayah Nusantara. Namun, kecenderungan umum utamanya pada masyarakat modern, kontribusi keluarga pada aspek penguasaan pengetahuan dan pemahiran keterampilan makin mengecil dibandingkan dengan kontribusi sekolah dan masyarakat. Di samping peningkatan kontribusi setiap pusat pendidikan terhadap perkembangan peserta didik, dipersyaratkan pula keserasian kontribusi itu. Berbagai upaya dilakukan agar program-program pendidikan di setiap pusat pendidikan tersebut saling mendukung dan memperkuat antar satu dengan yang lainnya. Di lingkungan keluarga telah diupayakan berbagai hal seperti perbaikan gizi, permainan yang edukatif, dan sebagainya, yang dapat menjadi landasan pengembangan selanjutnya di sekolah dan di masyarakat. Di lingkungan sekolah diupayakan berbagai hal yang lebih mendekatkan sekolah dengan orang tua siswa, seperti organisasi orang tua siswa, kunjungan rumah personel sekolah, dan sebagainya. Selanjutnya, sekolah juga mengupayakan agar programnya berkaitan erat dengan masyarakat di sekitarnya, misalnya siswa ke masyarakat ataupun narasumber dari masyarakat ke sekolah. Akhirnya, lingkungan masyarakat mengusahakan berbagai kegiatan program yang menunjang atau melengkapi program keluarga dan sekolah. Salah satu yang banyak dibicarakan ialah sekolah sebagai produk masyarakat modern sering membawa dampak negatif terselubung, menghantar generasi-generasi terdidik ke kota-kota besar.
Secara tidak langsung hal ini membawa dampak negatif, yakni pada terpusatnya tenaga terdidik di daerah kota-kota besar dan hanya sedikit yang kembali ke pedesaan. Program-program kuliah kerja nyata atau KKN, pengarahan tenaga kerja sarjana sukarela ke pedesaan dan sebagainya belum berhasil mengatasi persoalan tersebut. Oleh karena itu, terdapat berbagai pendapat yang diarahkan pada perbaikan program persekolahan, khususnya kurikulum, agar lebih diorientasikan pada kebutuhan daerah yang bersangkutan. Titik kumulasi dari pemikiran tersebut akhirnya dituangkan dalam Keputusan Mendikbud Republik Indonesia nomor 0412 tahun 1987 tanggal 11 Juli 1987. Tentang keputusan itu kemudian dikukuhkannya oleh Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 1989 tentang Sisdiknas, umpamanya pada pasal 37 dan 38 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 28 tahun 1990 tentang Sisdiknas pasal 13 ayat 2 dan ayat 3 dan 4. Dengan demikian, pada tingkat sistem nasional telah ditetapkan berbagai aturan sebagai acuan pengembangan pelaksanaan muatan lokal kurikulum SD yang masih perlu dimantapkan adalah berbagai komponen pada tingkat institusional atau personel seperti guru, siswa, dan sebagainya, baik dari segi penyusunan, pemrograman, maupun pelaksanaannya. Muatan lokal SD tersebut adalah program pendidikan yang isi dan media penyimpangnya dikaitkan dengan lingkungan alam, lingkungan sosial, lingkungan budaya, kebutuhan daerah yang perlu dipelajari murid. Keputusan Mendikbud nomor 0412 tahun 1987 pasal 1. Berdasarkan ketentuan Yudiris tersebut, ternyata bahwa kurikulum SD mempunyai dua jenis muatan nasional, yakni nasional dan lokal. Kedua jenis muatan itu merupakan suatu kesatuan yang saling menunjang dan menguatkan satu sama lain. Muatan nasional kurikulum SD ditetapkan secara nasional dan berlaku sama di seluruh Indonesia. Sedangkan muatan lokal kurikulum SD dapat berupa mata pelajaran tambahan atau penjabaran tambahan dari kajian mata pelajaran yang telah ada, yang disesuaikan dengan lingkungan dan pembagian di daerah-daerah tertentu. Di samping isi kurikulum, muatan lokal juga dapat berkaitan dengan cara penyampaian itu meliputi baik kegiatan intrakurikuler maupun kokurikuler ataupun ekstrakurikuler. Dalam cara penyampaian kurikulum, muatan lokal itu akan sangat meningkatkan relevansi kurikulum dalam situasi dan akan kebutuhannya setempat. Pemilihan strategi, metode, teknik belajar mengajar, sumber belajar termasuk narasumber serta sarana pendukung lainnya yang tersedia di sekitar siswa akan sangat bermanfaat dan mendekatkan, memahirkan, dan memberi pemahaman kepada siswa dengan lingkungan daerah sekitarnya. Dari segi lain, perlu pula dikemukakan bahwa muatan lokal kurikulum SD memerlukan kajian secara cermat agar aspek kebinekaan itu dalam latar memantapkan memperkaya ketunggalikan muatan lokal dalam kurikulum tidak boleh menghambat mobilitas peserta didik baik secara vertikal maupun horizontal. Dengan kata lain, muatan lokal dalam kurikulum SD ditargetkan agar bukan menghasilkan manusia lokal, melainkan menghasilkan manusia nasional di suatu lokal tertentu, yakni manusia mudah beradaptasi dengan lingkungannya sehingga kebinekaan Indonesia tetap terwujud. Bahkan diharapkan dapat dikembangkan melalui minat dan kemampuan yang peserta didik terapkan pada masyarakat. Dalam petunjuk muatan lokal kurikulum SD, lampiran keputusan Mendikbud nomor 0412 tahun 1987 dikemukakan beberapa tujuan muatan lokal tersebut yang dapat dikategorikan menjadi dua kelompok sebagai berikut. Pertama, tujuan-tujuan yang segera dapat dicapai, seperti bahan pengajaran yang lebih mudah diserap oleh murid, sumber belajar di daerah yang dapat lebih dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan, murid dapat menerapkan pengetahuan untuk memecahkan masalah yang ditemukan di sekitarnya, murid lebih mengenal kondisi alam, lingkungan sosial, dan lingkungan budaya yang terdapat di daerahnya. Kedua, tujuan yang memerlukan waktu relatif lama untuk mencapainya, yakni murid dapat meningkatkan pengetahuan mengenai daerahnya, murid
diharapkan dapat menolong orang tuanya dan menolong dirinya sendiri dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Murid menjadi akrab dengan lingkungannya dan terhindar dari keterasingan terhadap lingkungannya sendiri. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Demikian akhir presentasi kami, semoga bermanfaat untuk kita semua.